السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وانعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat Allah SWT, pada kesempatan kali ini dalam 1,5 jam atau 2 jam ke depan, insyaallah kita akan membahas berkenaan dengan al-qawaid wad-dawabit fi fiqh al-muamalat al-maliyah, yaitu kaedah-kaedah dan patokan-patokan di dalam menentukan hukum-hukum fikih muamalah keuangan kontemporer, al-maliyah al-mu'asirah. Kami telah menyusun makalah, dan makalah ini adalah makalah yang sudah kami terjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Bagi yang mau terjemahannya mungkin bisa saya shorten, jadi teman-teman bisa download makalah ini, karena ini makalah yang sudah bisa di-download di Google Drive. Setelah ini mungkin ada link, nanti saya sampaikan linknya. Baik. Kaidah dalam fikih itu adalah sesuatu yang berlaku umum atau sub-subnya. Dinamakan kaidah karena dia berdasarkan kasus-kasus yang ada kemudian dikumpulkan menjadi satu kaidah. Jadi pada dasarnya kaidah itu ada setelah ada kasus fikih dulu. Jadi bukan kaidah dulu baru kasusnya ada, enggak. Adanya kasus-kasus fikih yang diselesaikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ijtihadnya para sahabat ataupun dalil ijma'nya para sahabat ataupun kias yang pernah digunakan oleh para ulama di zaman terdahulu yang belum pernah dibahas oleh di zaman sahabat, merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman, maka Nabi mengetes Mu'adz. Fi ayyi syai'in taqdi? Atas dasar apa engkau menghukumi hukum Allah? Maka dirinya menjawab, aqdi bi kitabillah, fa in lam ajid fi kitabillah fa aqdi bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa in lam ajid fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajtahidu fi ra'yi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau mengetes, kira-kira kalau nanti kamu ditanya perkara agama, kamu jawabnya gimana wahai Mu'adz?
Maka beliau mengatakan, saya akan mencari di Quran. Kalau tidak ada di Quran, maka saya akan cari di hadis. Kalau tidak ada, maka saya akan berijtihad dengan pendapat saya yang merujuk kepada Quran dan hadis. Nah, ijtihad yang merujuk kepada Quran dan hadis adalah dinamakan qiyas atau analogi. Mencari titik kemiripan dari dalil yang ada dengan kasus yang baru, dicari wajhus syabahnya, titik kesamaannya. Itulah namanya qiyas. Dan dalam fikih muamalah yang banyak terpakai adalah dalil qiyas bila kita perhatikan. Kebanyakan. Kenapa? Karena dalam kasus fikih muamalah selalu baru. Hampir setiap yang kita saksikan di platform oranye, hijau, biru, apapun itu namanya, yang kita saksikan dari transaksi muamalah sehari-hari, ada fitur baru. Ada fitur pay baru, ada fitur langganan baru, ada fitur transaksi baru. Karena memang fikih muamalah tatajaddad bitatawwuriz zaman wa bimururil waqt. Dia selalu berbaru seiring dengan perkembangan zaman dan seiring dengan berjalannya waktu. Maka perlu ada kaidah-kaidah yang diambil dari kasus-kasus fikih tersebut sehingga berlakulah kaidah-kaidah fikih. Itulah mengapa para ulama nanti tinggal bisa menghukumi satu kasus fikih yang baru dengan kaidah yang sudah ada, tanpa perlu lagi melihat kepada kasus-kasus yang telah dibahas. Meskipun para ulama mengatakan bahwa kaidah fikih muamalah ini bukan dalil. Dalil tetap Quran dan Sunnah. Ala fahmi salafus salih. Tetapi kaidah fikih muamalah mempermudah ijtihadnya para ulama ketika mereka tidak mendapati dalil yang spesifik. Contoh, di mana kita bisa dapati dalil khusus berkenaan dengan e-wallet dan e-money. Uang yang dimasukkan ke dalam dompet digital itu statusnya pinjaman, tukar menukar dari uang digital, uang kertas ke uang digital, yang mengonsekuensikan dia adalah sorof, atau dia adalah bayar jasa yang dibayar di depan baru dipakai belakangan, atau dia adalah titipan uang yang tidak boleh digunakan oleh si pemilik platform. Dari mana kita bisa tahu hukum mendapatkan diskonnya? Kecuali harus tahu dulu status titipan uang yang kita top up di platform aplikasi wallet atau e-money itu berhukum salah satu dari yang 4. Maka ini tidak ada dalil spesifik. Makanya terkadang ijtihad para ulama terhadap satu kasus tidak sama persis seperti kasus yang telah lalu. Tidak sama persis. Dan inilah tugasnya para ulama. Makanya mengapa kasus dalam fikih muamalah itu pelik. Kita jangan meminta fatwa cepat. Jangan pula kalau ustadznya belum balas, ustadz kapan jawaban saya dibalas, pertanyaan saya dibalas. Enggak, ini pelik. Dia butuh pemahaman utuh terhadap kasusnya dulu, baru dikiaskan dengan kasus yang pernah terjadi di zaman terdahulu, barulah ditarik kesimpulan yang paling dekat serta diambil konsekuensinya. Itu yang dinamakan dengan tasawwur. Tasawwur itu penggambaran hukum tentang satu masalah. Kemudian setelah diketahui penggambaran hukumnya, baru ditakhrij. Setelah ditakhrij, baru kita melakukan proses tahakkum. Ini masuknya kemana dan apa konsekuensi atau ma'alat, hal-hal yang timbulkan ke depan ketika hukumnya demikian. Itu dalam urutan fatwa. Karena ulama yang memutuskan satu perkara tetapi dia tidak paham kasusnya secara detail, maka fatwanya akan banyak salahnya. Itulah perkataan para ulama, al-hukmu an syai'in far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap suatu hal itu adalah cabang dari bagaimana dia
berpikir terhadap suatu hal tersebut, menganalisa suatu hal tersebut. Maka yang analisanya paling dalam, paling kompleks, paling detail, maka keselarasannya dengan fatwa nanti akan lebih kontekstual. Sebagai contoh, ada seorang tokoh ditanya, Ustadz, apa hukum hotdog? Kebetulan beliau lagi di desa. Dia cari di kamus bahasa Inggris. Hot itu artinya panas, dog itu artinya guguk. Oh, haram ini karena guguk yang panas. Padahal hotdog adalah roti, dalamnya sosis. Nah, karena salah memahami, akhirnya salah fatwa. Maka dalam kasus terbaru, bahkan kita perlu mempelajari hukum positifnya. Kita perlu audiensi dengan pihak yang pernah menjadi praktisinya. Bahkan seringkali kita perlu langsung terjun untuk mengecek bagaimana hukum muamalah yang terjadi dari setiap transaksi tersebut. Untuk bisa mendapatkan tasawur yang utuh. Inilah fikih muamalah. Dan fikih muamalah mencakup 3/4 dari pembahasan fikih. Karena fikih itu ada 4. Fikih ibadah. Yang kedua fikih muamalah. Yang ketiga fiqhul usrah atau fikih keluarga. Yang keempat adalah fiqhul jinayat. Fikih ibadah itu mencakup taharah, salat, zakat, haji, puasa. Nah, ini fikih ibadah. Fikih muamalah termasuk fikih harta, fikih waris, kemudian fikih jual beli, fikih partnership atau musyarakah atau mudharabah atau ijarah atau wadi'ah atau qard. Yang ketiga fikih keluarga. Fikih keluarga termasuk fikih talak, fikih iddah, fikih rujuk, fikih hadhanah. Yang keempat fikih jinayat tentang pembunuhan sengaja, semi sengaja atau qatlul khata, pembunuhan yang salah. Kemudian pembayaran daripada diatnya dan seluruhnya. Nah, 3 yang terakhir ini masuk dalam fikih muamalah. Sehingga fikih keluarga dan fikih pidana termasuk fikih muamalah juga. Tetapi yang khusus fikih muamalah harta yang kedua. Maka kenapa lebih banyak 3/4 pembahasan fikih adalah fikih muamalah? Karena interaksi manusia sesama manusia, bila kita melakukan kesalahan, maka konsekuensinya fatal. Karena kalau manusianya tidak mengampuni dan tidak memaafkan, bangkrut di hari kiamat. Berbeda dengan dosa kepada Allah. Dosa kepada Allah bertaubat, Allah Maha Pengampun. Tapi dosa kepada manusia, bila manusia tak mengampuni, maka bertemu di persidangan Allah Ta'ala. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada perbedaan antara kaidah fikih dengan dhawabit fikih. Kita akan bahas 2 hal. Jadi yang pertama kaidah fikih, yang kedua dhawabit fikih. Kaidah fikih adalah segala sesuatu yang menjadi patokan dari turunan hukum fikih. Dia menjadi patokan bagi turunan hukum-hukum fikih. Adapun dhawabit itu adalah satu aturan dari satu hukum fikih tertentu. Aturan dari satu hukum fikih tertentu. Bagaimana maksudnya? Contoh, dhawabit wanita kapan boleh keluar rumah, misalkan. Dhawabit itu berarti hukum satu fikih tertentu. Contoh, kalau dia keluar rumah dia harus aman dari fitnah. Kemudian dia nggak boleh pakai parfum. Kemudian dia kalau jaraknya jarak safar maka dia harus pakai mahram dan seterusnya. Nah, itu namanya dhawabit. Dhawabit. Kapan seorang dikatakan khawarij? Ada dhawabit. Nah, jadi aturan dari satu hukum fikihnya namanya dhawabit. Adapun kaedah yang merangkum semua kasus fikih namanya kaedah fikih
atau al-qawaid al-fiqhiyah. Itu kita harus paham dua hal. Nanti kita akan turunkan ke dalam kasus-kasus dan pembahasan. Pertama, kaidah umum, yaitu al-umuru bimaqasidiha, atau segala sesuatu, yang pertama, segala sesuatu tergantung niatnya. Nah, ini kaidah pertama. Al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu tergantung tujuannya atau niatnya. Apa implikasinya kepada kasus dalam fikih muamalah? Yang pertama, dalam hal jual beli, haram bagi kita menjual barang yang akan dipergunakan untuk niat jahat dari si pembeli, yang kita tahu niatnya jahat. Contoh, kita jualan pisau. Tujuan kita adalah supaya orang buat potong-potong masakan di rumah. Tapi ternyata yang beli adalah pencuri. Dan kita tahu dia beli pisau untuk mencuri, maka haram kita jual pisau. Sama seperti kalau di zaman dulu selalu contohnya anggur. Kalau ada orang jualan anggur, tahu yang beli akan gunakan anggur itu sebagai khamar, maka haram kita menjual itu kepada dia. Ini pendapat madhab Maliki dan madhab Hambali. Ada beberapa madhab Syafi'i dan madhab Abu Hanifah, mereka berpendapat, oh enggak bisa, niat itu urusan masing-masing. Jadi enggak ada kaitannya, kalau kita jual beli ya lepas saja, gitu kata beliau. Tapi saya pribadi lebih condong pada pendapat yang pertama. Jadi kalau kita sudah tahu niat orang ini belinya untuk kejahatan, maka enggak boleh kita pakai, enggak boleh kita jual. Lalu gimana Ustaz? Kalau saya jualan pakaian wanita, kaos, umumnya kita tahu yang beli, mayoritas yang beli itu orang yang akan menggunakan pakaian wanita itu, dia gunakan di depan suami dan mahramnya, atau dia gunakan di depan umum, dia akan tahu. Kalau ternyata dia tahu bahwa kebanyakan orang yang beli pakaian dia memakainya bukan di depan mahramnya, maka dia nggak boleh jualan itu. Dan kalaupun secara umum dia tahu bahwa yang menggunakan adalah orang-orang yang sedikit menggunakan itu di depan non mahram, maka dia harus katakan, saya berlepas diri atas penggunaan pakaian ini bila Anda memakainya di depan non mahram Anda. Karena apa yang kita jual kepadanya berpotensi untuk kemaksiatan yang dia perbuat. Seandainya kita tidak jualan pakaian itu, dia tidak akan bermaksiat dengan pakaian itu, kan itu. Makanya perlu kita memastikan lagi-lagi, terutama ada juga beberapa orang yang jualan, mohon maaf sekali, pakaian untuk digunakan di depan suaminya. Pakaian khusus yang digunakan di depan suami, misalkan. Untuk orang yang menjual ini, dia harus tahu audiensnya. Pastikan memang yang beli, atau bukan pastikan ya, minimal Anda sudah taruh segmen Anda bahwa yang beli adalah pasutri. Dan yang pustri itu emang orang yang umumnya sudah tahu, sudah ngaji minimal, bahwa ini hanya boleh digunakan di depan pasangan halal, bukan, mohon maaf, oleh orang-orang yang melakukan perzinahan. Sehingga al-umuru bimaqasidiha, kaitannya dengan segala sesuatu bisa menjadi halal atau haram tergantung niat dari penjual atau pembelinya. Dan hal demikian yang sering kali terjadi dalam kasus-kasus di dalam perbankan. Sehingga pada saat kita menaruh uang atau kita minjem uang, sebagian ulama menjelaskan kalau pada saat meminjam uang kita tahu bahwa
ini akan ada bunga, maka sejak awal tidak boleh dia meminjam uang. Tapi menurut sebagian yang lain, kalau kita tahu itu ada bunga dan kita tidak bayar bunganya, maka tidak masalah. Ini sebagian lain. Tapi lagi-lagi ini bukan pendapat yang mu'tabar. Maka patokannya adalah yang zahir. Adapun niat-niat yang menjadi tambahannya maka tidak termasuk. Begitu pula di perbankan itu biasanya ada istilah tawarruk munazzam. Apa itu tawarruk munazzam? Tawarruk munazzam adalah model di mana, atau tawarruk aja secara umum. Tawarruk itu pada saat kita membeli satu barang secara kredit dan kita menjualnya secara tunai. Tapi kita membeli dan menjualnya kepada orang yang berbeda untuk mendapatkan fresh money. Ini namanya tawarruk. Contoh, saya lagi butuh uang. Kebetulan gak ada yang mau minjemin uang. Qard Hasan gak ada. Di zaman sekarang semua pinjaman adalah riba. Jarang sekali pinjaman yang halal, kecuali kepada orang terdekat yang masih percaya kepada kita. Gimana caranya supaya cara yang halal? Ada caranya. Namanya tawarruk. Ini disepakati para ulama boleh. Gimana caranya? Kita kita beli secara tidak tunai kepada pihak A. Contoh, Anda beli apa yang tidak tunai, yang liquid, gampang, motor misalkan. Anda beli motor second seharga 15 juta. Anda jual lagi kepada pihak B, Anda beli dari pihak A. Jual kepada pihak B seharga 13 juta. Maka Anda dapat fresh money. Meskipun secara umum Anda sebenarnya berhutangnya berapa? 15 juta. Dan Anda baru punya uang 13 juta. Tapi karena dilakukan kepada pihak yang berbeda, maka dinamakan tawarruk. Nah, ini dinamakan tawarruk. Yang tidak boleh adalah bai'ul inah. Apa itu bai'ul inah? Bai'ul inah adalah membeli secara kredit dari pihak A dan menjual secara tunai kepada pihak A lagi. Contoh, saya mau beli HP iPhone 17 Pro Max 2 terabyte 42 juta kalau cash misalkan. Maka saya lagi butuh uang. Saya beli itu secara kredit. Kalau kredit 50 juta misalkan. Kemudian saya jual lagi kepada dia 40 juta. Kenapa ini tidak boleh? Ini namanya bai'ul inah. Pertama memang karena ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum adnab al-baqar wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhulla la yanzi'uha hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kalian berjual beli dengan jual beli inah dan kalian ridha dengan peternakan kalian dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan dan tidak akan terjabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka dari situ difahami bahwa inah ini diharamkan. Kenapa Ustaz diharamkan? Kan sama-sama ridho. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan innamal bay'u 'an taradin? Semuanya jual beli itu dilandasi atas dasar saling ridho. Kan saling ridho. Kita belinya kepada pihak A secara kredit, jual lagi kepada pihak A secara tunai. Tapi mengapa nggak boleh? Karena kata para ulama, ini adalah pengelabuan hukum riba. Sebetulnya itu riba, tapi tampaknya seperti tidak riba. Kenapa ditampakkan riba? Karena barangnya tidak berpindah, tapi uangnya bertambah. Kok bisa bertambah? Karena tadi hutang yang harus dibayar berapa? 50 juta. Yang kita dapatkan berapa? 40 juta, betul? Kita dapat 40 juta, utang dibayar 50 juta. Itu kan riba sejatinya. Tapi kenapa kok yang tawarruk tadi enggak riba sedangkan yang inah riba? Para ulama mengatakan
Karena diamnya barang atau ketidakadaan dalam perpindahan barang, tetapi ada pertambahan dari sisi uang, inilah sebab utama inflasi. Inflasi itu ketika uang bertambah tapi barang tidak bertambah. Inflasi. Makanya uang itu kan dinamakan sebagai demand dan barang dinamakan sebagai supply. Ketika demandnya lebih tinggi daripada supply, otomatis titik equilibriumnya akan bertemu di titik di mana harga berada di puncaknya, sehingga harga barang dan jasa akan meningkat, dan itulah titik utama terjadinya inflasi, transaksi, riba, dan pengelabuan atas riba. Kenapa yang tawaruk tadi boleh? Karena terjadi perpindahan barang. Itu yang membedakan. Nah, niat ini mempengaruhi dari sisi teknis juga. Sehingga dari setiap permasalahan fikih muamalah yang haram bisa dicarikan solusi yang halal bila mau menerima konsekuensinya. Hampir semua. Contoh, cara hukum pernikahan saja. Apa yang membedakan antara orang berzina dengan orang yang melakukan pernikahan? Apa yang membedakan? Hubungannya sama-sama berhubungan. Apa membedakan apa? Yang membedakan adalah kesiapan yang menikah untuk menerima perpindahan konsekuensi bahwa dia harus menanggung nafkah, sedangkan yang berzina tidak siap. Sama. Apa yang membedakan transaksi menjadi syariah sedangkan transaksi yang haram? Kesiapan yang syariah ini untuk menanggung resiko bisnis. Karena transaksi riba itu umumnya tidak mendapati adanya resiko bisnis. Kok bisa? Ya, perbankan mendapatkan mendapatkan sirkulasi uang, dan dia mendapatkan dari hasil bunga yang orang bayarkan kepadanya tanpa perlu dia bekerja dan tanpa perlu dia menanggung risiko barang. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Tirmidzi nomor hadis 1234, beliau menyatakan la ribhu lima lam yudman, tidak boleh ada keuntungan tanpa ada penanggungan terhadap risiko bisnis. Jadi dalam Islam setiap bisnis harus siap menanggung risiko. Ketika mau bisnis tanpa risiko, maka yang ada hanyalah transaksi riba dan tidak boleh. Harus ada risiko meskipun sedikit. Maka setiap bisnis yang tidak siap mau menanggung risiko, banyak kekacauan yang terjadi pada customernya, pada partnernya, pada mitranya, pada tendernya, pada suppliernya, semua. Itu diawali dari kesiapan menanggung resiko. Dan kesiapan menanggung resiko ini tidak dimiliki oleh semua. Illa man rahimallah. Kecuali Allah rahmati saja yang mau menanggung resiko bisnis. Terutama dalam hal partnership, jual beli, jasa. Nah, ini banyak yang lari dari resiko sehingga mengembalikan resiko itu kepada pihak lain. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wa inna katsiran minal khulata ila yabghi ba'duhum ala ba'd. Kebanyakan orang yang berserikat, bermitra, saling membuat kezaliman antara sesama, kecuali orang-orang yang Allah rahmati saja. Kemudian hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka transaksi yang juga termasuk ke dalam transaksi dalam kaidah ini adalah transaksi penitipan uang di perbankan. Penitipan uang di perbankan, Anda mau taruh di bank konvensional atau bank syariah, sama-sama satu transaksinya, yaitu peminjaman, yaitu mereka minjam uang kita. Kalau kita taruh uang, meskipun sebaiknya taruhnya di bank syariah kalau untuk naruh uang. Karena kalau kita taruh di bank konvensional, maka uang kita
diputar di arena-arena yang haram. Bisa jadi perusahaan seks komersial, bisa jadi perusahaan khamr, bisa jadi perusahaan babi, bisa jadi perusahaan game. Sedangkan di bank syariah tidak ada kebolehan untuk itu. Bahkan bank syariah tidak boleh mendanai pabrik rokok, tidak boleh. Sedangkan bank konvensional boleh. Nah, ini beberapa titik yang krusial untuk taruh uang, sekedar taruh uang ya. Tapi untuk bertransaksi dalam bisnisnya dengan bank syariah maka perlu ditelisik lagi setiap akad-akadnya. Dan setiap akad itu bisa custom. Anda bisa pilih klausul A dan tidak pilih klausul B, bisa. Anda bisa customisasi model jenis akad dalam setiap pembiayaan, mau MMQ, mau IMBT, mau model jenis akad yang lainnya, itu memungkinkan. Karena memang mereka pun tergantung daripada sistem mekanisme transaksi kita. Yang jelas itu diikat dengan peraturan dan konsekuensi yang berlaku dalam kaidah fikih muamalah. Maka pada saat kita menitipkan uang atau punya saldo di perbankan, itu akadnya adalah mereka pinjam uang kita atau kita menaruh qard di sana, bukan wadiah. Kenapa? Karena uang yang kita taruh di sana diputar. Uang yang kita taruh di sana dijadikan oleh mereka sebagai permodalan bagi transaksi-transaksi lainnya. Dan itu yang dijadikan bahwa setiap manfaat yang dapat kita hasilkan dari sekedar menaruh uang di sana maka termasuk manfaat riba. Seperti contoh apa? Sini buka rekening di saya atau naruh bapak, saya pernah lihat ada teman kami ditawari oleh salah satu bank. Kebetulan beliau miliarder lah. Pak, bapak naruh uang sini saya sekian M, nanti bapak sama keluarga kita umrohin gratis. Nah, itu riba. Kenapa? Karena manfaat yang dihasilkan adalah manfaat hasil dari pinjaman. Dan setiap manfaat yang dihasilkan dari qard maka termasuk ke dalam riba. Tapi manfaat itu diberikan kepada muqtarid atau pihak yang memberikan pinjaman. Itulah lahir kaidah di dalam fikih muamalah yang dicetuskan oleh sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap dari hutang piutang yang di dalamnya terdapat manfaat yang dapat dihasilkan bagi si pemberi pinjaman. Ingat, si pemberi pinjaman, maka termasuk manfaat riba. Contoh sederhananya, kalau di sini ada di antara antum yang menjanjikan, bro, ana belum bayar nih, pay letter ana, udah pakai pay letter lagi, oke, nggak boleh lah, pakai ini aja, tagihan. Saya belum bayar tagihan saya nih, boleh pinjam dulu gak uang ente? Oke, boleh pinjam. Nanti aneh anterin ke rumah. Ente nggak ada motor kan? Oke, nanti aneh anterin ke rumah ente. Dianterin ke rumah, gara-gara akad pinjam minjam, termasuk manfaat dari pinjam minjam atau bukan? Termasuk. Karena dianterin ke rumah termasuk jasa. Berarti jasa nganterin dia pulang ke rumah, boncengin dia, hanya karena dia meminjamkan kepada Anda beberapa rupiah untuk bayar tagihan Anda, termasuk transaksi ribawi. Itu nganterin doang. Atau bahkan sekedar ngambil air. Nah, bro, pinjam uang untuk beli atau untuk bayar parkir. Nanti aneh beliin minum buat ente. Nah, ini hati-hati. Karena setiap persyaratan manfaat yang dasarnya adalah hutang piutang,
maka manfaat itu bila diberikan kepada si pemberi pinjaman termasuk manfaat riba. Ini kaidah. Kenapa kok begini Ustadz? Kok serumit itu? Kan orang sama-sama ridho. Kenapa kok nggak boleh? Dalam Islam kita memperlakukan akad itu sesuai pada tempatnya dan meletakkan akad sesuai dengan timbangan dan porsinya. Akad di dalam Islam entah itu adalah akad muamalah, akad muawadhah. Muawadhah itu akad jual beli atau bisnis, atau akad tabarru atau sosial. Kedua akad ini harus diletakkan di kantongnya masing-masing. Kalau akad sosial yang dibisniskan atau akad bisnis yang disosialkan, akan terjadi ketimpangan. Contoh, akad pinjam-minjam dalam Islam itu diklasifikasikan sebagai akad bisnis atau akad sosial. Saya tanya. Sosial. Pinjam-minjam. Sosial. Karena umumnya orang yang minjam itu adalah orang yang sedang susah. Diklasifikasikan ke sosial. Akad sosial tidak boleh dibisniskan. Sebagaimana akad bisnis tidak boleh disosialkan. Contoh akad bisnis yang tidak boleh disosialkan gimana? Akad bisnis yang tidak boleh disosialkan adalah bayarnya bebas, berapa harga terserah. Nah. Atau model all you can eat, ini juga termasuk ketidakjelasan dari sisi barang yang didapat. Itu akad bisnis. Ketika tidak ada kejelasan maka dia rancu dan mirip dengan akad sosial. Saya tanya, orang akad sosial umumnya orang kalau sedekah itu dinominalkan apa tidak dinominalkan? Gak dinominalkan. Maksudnya bebas mau sedekah berapapun. Kan ciri khas daripada akad sosial itu adalah ketidaktentuan nominal. Berapapun boleh. Makanya sah sedekah dengan naruh dompet. Saya nggak tahu berapa isi dompet saya, tapi ini saya sedekahin buat kamu. Sah gak sedekahnya? Sah. Sah memberikan hadiah dengan kado dibungkus kepada istri kita misalkan. Istri kita nggak tahu kado itu apa. Justru semakin bungkusannya banyak, semakin menarik hadiahnya. Benar? Sosial. Sosial justru butuh ketidakjelasan sedikit. Makanya gharar dalam akad sosial diperbolehkan. Sedangkan gharar dalam akad bisnis tidak diperbolehkan. Nah, saya ingin sampaikan di sini bahwa sosial punya karakter boleh gharar. Sedangkan akad bisnis punya karakter tidak boleh gharar. Yang pertama. Yang kedua, akad sosial adalah akad di mana kita hanya mengharapkan pahala dari Allah saja. Tidak semua hal kita komersialisasikan dalam hidup ini. Ada perlu sisi bisnis, ada perlu sisi sosial. Pada saat kita bertransaksi, kita sedang melakukan pengharapan saya ingin dapat pahala dari Allah. Kalau dari sisi sini ternyata kita bisniskan, maka terjadi kerancuan. Nah, orang ketika minjemin uang ke orang lain, dia nggak boleh berharap bisnis. Makanya tidak boleh mendapatkan timbal balik berupa uang yang kelebihan. Dia pinjamkan 100.000, dibayarnya 200.000, atau disyaratkan kamu bayar nanti 200.000. Kenapa nggak boleh? Karena analoginya seperti orang udah jatuh ketimpa tangga. Ini orang lagi susah, kok malah dibisnisin gitu kira-kira. Nah, kerancuan ini yang tidak membolehkan. Mengapa? Setiap akad hutang piutang tidak boleh melahirkan manfaat bagi si pemberi hutang, kecuali itu tidak disyaratkan di awal. Sebagaimana Nabi SAW yang setiap kali beliau membayar hutang kepada Jabir bin Abdullah, beliau pernah beberapa kali berhutang kepada Jabir, dan beliau bayar hutangnya dengan kasih tambahan, tapi tanpa persyaratan kepada Jabir di awal, tanpa menjanjikan di awal, tanpa dikasih tahu di awal, dan itu diberikannya saat pelunasan, bukan di tengah-tengah
angsuran. Jadi kalau ada kita lagi ngangsur sesuatu kepada orang, kita nggak boleh ngasih hadiah di tengah-tengah angsuran itu. Kecuali sudah punya kebiasaan sebelum kita ngutang kepada dia. Para ulama mengatakan demikian. Jadi kalau kita pinjam uang kepada orang 10 juta, setiap bulan dicicil 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Mau kirim martabak lah ke rumahnya. Nah, kalau saat pelunasan boleh, tapi kalau saat cicilan nggak boleh. Kalau saat pertengahan di masa cicilan boleh bila sudah pernah dilakukan sebelum berhutang. Jadi itu sebagai kebiasaan dia yang tidak ada kaitannya dengan hutang piutang. Ini kaidah. Jadi ngasih hadiah itu perlu pilih-pilih. Makanya di antara kewaraan salah satu imam mazhab terbesar di dunia. Siapa imam mazhab terbesar di dunia yang mazhabnya paling banyak diikuti? Salah. Mazhab Hanafi. Mazhab Abu Hanifah. Secara total pengikut. Karena mazhab Abu Hanifah itu di mana? Pakistan, di Yaman, di Asia Tengah, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, terus Turkmenistan, itu mazhab Hanafi. Turki, sebagian Mesir, dan beberapa peradilan di setiap negara itu juga mengadopsi. Jadi secara adopsi mazhab fikih paling banyak Abu Hanifah. Kalau mazhab Imam Syafi'i di Indonesia, di Malaysia, sebagian Yaman dan sebagian Mesir. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak seperti mazhab Abu Hanifah. Beliau dulu satu ketika sedang nunggu temannya. Di bawah rumah temannya itu ada atap. Orang-orang bingung, murid-muridnya bingung. Kok beliau nggak berteduh saja di bawah atap rumah temannya? Karena bisa saja beliau nunggu di bawah atap rumah itu sehingga nggak kepanasan. Karena saat itu beliau tinggalnya di Irak. Irak juga daerah panas kalau siang. Kenapa kok beliau nggak berdiam diri di bawah atap? Kata beliau, sungguhnya orang pemilik rumah ini sedang punya hutang kepada saya. Paham konteksnya? Jadi beliau tidak ingin mendapatkan manfaat berteduh di rumah temannya hanya karena khawatir itu manfaat yang ditimbulkan gara-gara hutang piutang. Ajib. Subhanallah. Meskipun secara hukum fikih ini nggak terlarang. Kenapa nggak terlarang? Karena kan tidak dijanjikan. Dan itu juga adalah bisa jadi sebuah kebiasaan. Dan bukan manfaat yang diberikan dari temannya kepada dirinya. Maka kewaraan beliaulah yang menjadikan ilmu beliau tersebar luas. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan ajarkan kalian ilmu yang bermanfaat. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke kaidah berikutnya. Kaidah berikutnya adalah kaidah la darara wa la dirar, atau tidak berbahaya dan tidak membahayakan. Tidak boleh ada bahaya yang mengenai diri kita ataupun mengenai orang lain. Gitu ya. La darara wa la dirar. Ini adalah kaidah yang berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kaidah ini banyak turunannya. Ya. Ada makanya kaidah umum, al-qaidah al-'ammah, sama kaidah khusus, al-qaidah al-khassah. Kaidah ammahnya adalah la darara wa la dirar. Kaidah khususnya yang pertama adalah ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Setiap kemudaratan, setiap bahaya itu harus dihindari sebisa mungkin. Harus dihindari sepreventif
mungkin. Apa penerapan konsekuensi hukum fikih muamalah dari ini? Yang pertama, orang yang punya hutang besar dan dia punya potensi pailit, maka hakim boleh melarangnya untuk pergi safar. Hakim boleh melarangnya untuk pergi safar karena khawatir dia nanti nggak bisa bayar hutang dan kemudaratannya dapat ditimbulkan kepada si pemberi hutang. Ini namanya ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Setiap kemudaratan dihilangkan sebisa mungkin. Makanya kenapa? Hukum asal jual beli secara terpaksa itu tidak boleh. Tetapi bisa menjadi boleh. Makanya Nabi SAW melarang an bai'il mukrah, jual beli terpaksa nggak boleh. Karena dalilnya adalah innamal bai'u an taradin. Sungguhnya jual beli itu harus didasari karena keridhaan bainat tarfain, atas kedua belah pihak. Tapi bisa jadi boleh jual beli terpaksa. Kapan? Yang pertama, ketika pemerintah resmi membeli aset kita untuk kemaslahatan umum. Contoh, ada rumah kita mau dibeli karena mau dibuat MRT misalkan, atau LRT, atau bandara baru misalkan. Maka kita wajib untuk taat karena kemaslahatan fasilitas umum lebih penting daripada kemaslahatan pribadi. Makanya ada kaidah al-maslahatul 'ammah aula minal maslahatil khassah. Maslahat yang bersifat umum diutamakan, aula wa muqaddamun alal maslahatil khassah, lebih utama dan lebih didahulukan daripada maslahat khusus. Ini kaidah fikih juga. Sehingga kita wajib, meskipun itu kan terpaksa, nggak ada bargaining di sana, nggak ada. Ibu mau jual rumahnya atau tidak ke kami pemerintah, nggak ada kayak gitu. Dipaksa. Kenapa boleh Ustadz? Berdalilkan dengan kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Di zaman Umar bin Khattab mau terjadi perluasan Masjidil Haram, dan ada beberapa rumah yang nggak mau dibeli. Maka Umar memberikan keputusan dekret, atau kalau bahasa sekarang keputusan presiden, kepres, bahwa wajib bagi setiap masyarakat untuk mentaati kebijakan pemerintah yang sifatnya adalah jual beli. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan umum. Kemaslahatan Masjidil Haram, daya tampung yang terbatas memudaratkan jemaah yang datang, sehingga perlu diperluas. Sampai sekarang kapasitas Masjidil Haram adalah 2 juta orang daya tampungnya. Begitu pula Masjid Nabawi, kalau ada perluasan di sebelah timur, berarti timur. Kalau di sebelah timur itu mau ada perluasan lagi, tapi belum jadi sampai sekarang. Itu kalau ada perluasan bisa nampung 2 juta orang juga. Kalau di bulan Ramadan, di akhir-akhir Ramadan lebih ini lagi, lebih luas lagi. Makanya puncak keramaian Masjidil Haram itu bukan haji, tapi Ramadan. Kenapa? Karena haji dibatasi kuota, sedangkan Ramadan tidak dibatasi kuota. Makanya orang ketika itikaf di 27 Ramadan itu bisa 2 kilo ke Aziziyah. 2 kilo ke beberapa jalan-jalan protokol. Karena memang nggak nampung lagi Masjid Haram. Nah, ada kemaslahatan untuk beli itu. Makanya hakim ada kebijakan untuk memutuskan kalau orang yang nggak mau menjual asetnya saat dia punya hutang kepada kita, kita boleh meminta hakim untuk memaksa dia menjual asetnya untuk membayar hutang kita. Ini namanya jual beli terpaksa yang diperbolehkan. Di antara bentuk jual beli terpaksa di zaman ini adalah penjual yang merasa iba ketika menjual barangnya
tatkala ditawarnya ekstrim. Biasanya terjadi pada kasus tawaran ibu-ibu. Karena ibu-ibu kalau sudah nawar, ekstrim biasanya. Akhirnya abangnya sampai, ya sudahlah, apa. Nah, kata Syekh Utsaimin, ketidakridhoan penjual tatkala ditawar berlebihan termasuk kategori bayu'ul mukroh, kata beliau. Bukan kata saya. Sehingga ibu-ibu kalau nawar, apalagi kepada UMKM, jangan berlebihan. Makanya saya ingat sekali, salah seorang ustadz kita pernah mengatakan, di antara bentuk sedekah di zaman sekarang adalah tidak terlalu banyak nawar kepada penjual pedagang sama muslim. Ini bentuk sedekah. Jadi bentuk sedekah banyak. Di antara bentuk sedekah nggak ngambil kembalian, ya udah buat kamu aja kembaliannya. Sedekah. Dan bentuk sedekah lain adalah nggak banyak nawar. Selama muslim, ya kalau dia untung dipakai buat haji lagi, buat umroh lagi, buat kawinan anaknya, buat sunatan anaknya, buat nikah yang kedua, ketiga, keempat. Alhamdulillah bisa mendapatkan potensi berkontribusi terhadap kebaikan sesama. Alhamdulillah. Jadi begitu harusnya ya. Kemudian di antara yang kedua, kalau tadi ad-dararu yudfa'u biqadri al-imkan. Yang kedua adalah ad-dararu yuzal, bahaya harus dihilangkan. Bagaimana? Turunan fikih muamalah dari sini. Yang pertama adanya khiyar. Kita tahu khiyar itu adalah konsep yang menjadikan pembeli atau penjual berhak untuk membatalkan akad karena ada aturan khiyar. Makanya khiyar ada banyak. Ada namanya khiyar majelis. Apa itu khiyar majelis? Pada saat pembeli dan penjual sedang masih berada di tempat yang sama, ketika mereka sudah menyerahkan barang, yang satu sudah menyerahkan uang, sudah pegang uangnya masing-masing dan barangnya masing-masing, ternyata si pembeli mengatakan, nggak jadi deh, balikin lagi duit saya, nih uang kamu, ini barang kamu. Boleh gak kayak gitu? Boleh. Ini namanya khiyar majelis. Selama kedua belah pihak masih berada dalam satu majelis, maka setiap pihak manapun berhak untuk mengembalikan kembali barang milik orang lain. Kecuali tatkala salah satu pihak atau kedua belah pihak meninggalkan majelis, maka tidak lagi berlaku pembatalan akad. Artinya pihak lain tidak ada kewajiban untuk mengembalikan kembali barang atau uang secara wajib. Nggak ada. Kalau memang tidak ada cacat barang, kalau memang tidak ada garansi di sana, kalau memang tidak ada khiyar syarat, nah beda. Tapi hukum asalnya khiyar majelis itu berada di dalam satu majelis. Ustaz, kalau online gimana Ustaz? Nah, kalau online kata para ulama, khiyar majelisnya adalah kalau telepon berarti selama teleponnya belum mati. Kalau di internet selama masih berada di platform yang sama. Berarti kalau Anda jual belinya lewat WhatsApp, selama kedua belah pihak masih online WhatsApp-nya belum offline, berarti masih berlaku khiyar majelis. Ya, seperti itu. Ya. Itu namanya khiyar majelis. Ada namanya khiyar syarat. Khiyar syarat itu dikasih rentang waktu tertentu untuk pikir-pikir. Oke, boleh deh kamu pakai mobil ini, jangan beli dulu. Nanti selama sepekan kalau berubah pikiran bisa saya balikin uangnya nih. Itu namanya khiyar syarat. Kenapa Ustadz kok ada semacam khiyar begini Ustadz? Nah, lagi-lagi manusia punya kecenderungan berubah pikiran. Dan Islam memfasilitasi itu sejak 14 abad yang lalu. Ajaib. Biasanya kita itu punya bahkan hari ini ada konsep yang bernama impulsive buying. Apa itu impulsive buying? Beli nggak mikir.
Udah masukin keranjang. Sebelum tidur, check out, payment, pakai QRIS, bangun tidur, lah nyesel. Tiba-tiba datang paket banyak di depan rumah. Nyesel. Nah, Islam menjaga itu. Karena manusia punya kecenderungan untuk berubah pikiran. Dan difasilitasi melalui konsep yang bernama khiyar. Ustadz, tapi kan tidak semua orang paham ya, tidak semua orang paham. Akhirnya, kalau kita sudah paham, kita boleh praktekin ini kepada sesama kita yang sudah paham. Karena banyak sekali toko yang tidak terima pengembalian barang, titik. Nah, nggak boleh ada peraturan seperti itu. Kecuali memang tidak berlaku sama sekali khiyar. Tidak ada khiyar majelis karena sudah berpisah. Tidak ada khiyar syarat karena tidak disyaratkan. Tidak ada khiyar aib karena barangnya utuh, nggak ada cacatnya. Tidak ada khiyar goben karena harganya normal, harga pasar. Tidak ada kesempatan khiyar. Maka memang hukum asalnya tidak terima pengembalian barang. Hukum asalnya demikian. Ada namanya satu lagi khiyar, ada dua lagi sih. Yang ketiga adalah khiyarul aib. Khiyar aib itu khiyar ketika barangnya ada cacat atau ketika barangnya ada kurang. Ada lagi ya. Yang mirip dengan khiyarul aib adalah khiyarul ru'yah. Nah, khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah itu ketika barang yang kita dapati tidak sesuai dengan spesifikasi. Kita pesannya warna biru, datangnya warna oranye. Kita pesannya yang besar, datangnya yang kecil. Nah, itu namanya khiyar ru'yah. Dan khiyar ru'yah pun khiyar aib, boleh kita minta pengembalian uang dan dikembalikan barang yang pertama. Atau yang kedua, kita boleh mengembalikan, kita boleh meminta kompensasi dari selisih barang yang berbeda atau barang yang ada cacatnya. Contoh, kita beli HP pada saat diklasifikasi HP-nya nggak ada cacatnya, mulus semua. Tapi ternyata pas dibeli, wah ternyata LCD-nya retak sedikit. Tapi kita nggak pengen balikin barangnya, boleh minta kompensasi. Misalkan harganya tadi 20 juta, gara-gara retak sedikit, ya udahlah bang, kompensasi aja, sini bayar 5 juta. Gara-gara sini retak nih. Jadi dia boleh nanti dapat cashback 5 juta. Tapi ini tergantung kesepakatan. Jadi tidak semua khiyar aib atau khiyar ru'yah itu harus dikembaliin barang dan uang. Boleh jadi bentuknya adalah kompensasi. Boleh jadi kompensasi bentuknya. Yang kelima adalah khiyar ghaban. Khiyarul ghaban. Apa itu khiyarul ghaban? Khiyarul ghaban itu bentuk transaksi kalau si pembeli merasa tertipu gara-gara harga yang dikasih jauh di atas harga pasar karena si pembeli nggak tahu harga pasaran. Nah. Atau dalam bahasa lain, memanfaatkan pembeli yang polos. Bisa tahu bisa nih, wah ini polos nih dia nggak tahu market nih, nggak tahu harga pasaran nih, udahlah kasih apa tok harga tinggi aja lah, cekrek. Maka begitu ternyata si pembeli tahu harganya, bahwa harga ini nggak normal, harga ini keuntungannya 1000 kali lipat misalkan, wah padahal cuman murah aja, maka dia boleh mengembalikan barangnya dan minta uangnya kembali. Ini namanya khiyarul ghaban. Ada banyak khiyar, ya. Tapi saya belajar ini 1 semester. Anda belajar ini 1,5 jam. Subhanallah. Lanjut. Kemudian ada larangan monopoli. Maka kemudaratan yang perlu dihilangkan tadi adanya khiyar. Kemudian adanya larangan monopoli. Monopoli itu bentuk transaksi yang menimbun barang primer untuk mencapai
harga tertinggi dari barangnya ketika dijual nanti. Dan dia hanya berlaku larangannya pada barang yang primer. Artinya primary needs, kebutuhan dasar manusia. Contoh seperti beras, gula, apalagi ya bahan dasar dapur ya, garam dan sebagainya. Itu nggak boleh ditimbun untuk tujuan menaikkan harga. Kalau dulu sempat di tahun COVID ada orang yang nimbun masker. Nah, sekarang masker tidak lagi menjadi primary needs karena kita tidak lagi pakai masker kecuali orang-orang yang berada di nakes ya. Maka orang yang nimbun masker hari ini nggak masalah, silakan karena dia bukan primary needs. Tapi kalau orang yang nimbun beras nggak boleh. Tapi segala hal pada akhirnya yang berpotensi muncul kemudaratan bagi orang banyak maka tidak boleh dimonopoli. Tidak boleh monopoli. Dan sekarang konsep orang bisnis sekarang kan kapitalisme, di mana dia mau jadi the last man standing. Dia pengen jadi the next Google dan Alphabet. Dia pengen jadi the next Meta. Dia pengen jadi the next Uber, Grab, Gojek. Sehingga dia pengen jadi unicorn, decacorn, metacorn, apapun itu namanya. Hingga akhirnya dia turunkan harga serendah-rendahnya, kompetitornya kolaps, dia menjadi salah satu brand sendiri di bidang itu, dia tinggal naikkan harga sepuasnya. Ini namanya kapitalisme yang dilarang sama Nabi SAW. Sejak lama. Kok dilarang Ustaz? Tahu dari mana Ustaz? Nah, dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ada orang yang datang ke pasar, dia nurunin harga serendah-rendahnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, kamu naikkan harga barangmu ini atau kamu keluar dari pasar ini? Artinya emang nggak boleh secara etika bisnis. Kalau kita masuk pasar tiba-tiba kita jatuhin harga sejatuh-jatuhnya yang membuat kompetitor kelabakan, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ada etika harga di sana. Makanya dari segi pricing itu ada fikihnya. Fikih pricing ada tuh, nggak sembarangan kita ngasih harga yang di bawah harga pasar. Kemudian makanya biasanya ada peraturan ya, apa namanya saya lupa istilah ET apa ya, HT apa, bukan HTI bukan, HET. Nah, HET itu apa singkatannya? Harga eceran tertinggi. Nah itu kan kebijakan pemerintah supaya nggak ada orang yang naruh harga di bawah itu, supaya kompetitor lain tetap sehat pasarnya. Makanya sebaik-baik pasar adalah harga yang bersaing satu dengan yang lainnya, atau dinamakan dengan dalam istilah ekonominya itu adalah pasar kompetisi sempurna. Nah, pasar kompetisi sempurna, yaitu ketika nggak ada pihak yang banting-bantingan harga. Kayak sekarang salah satu yang challenging bagi para all shop, begitu masuk di toko oranye, toko hijau, mereka perlu banting-banting harga. Karena kompetitornya dari China. Susah masuk. Dia cost-nya rendah, sedangkan cost produksi kita terlalu tinggi. Sedangkan biaya pengiriman dari sana ke sini nol. Ongkirnya nol. Akhirnya kesulitan. Itulah kenapa Menteri Keuangan kita sekarang sedang membasmi usaha thrifting. Karena dapat mematikan lokal produk dari masyarakat kita di bidang clothing line. Allahu a'lam. Kemudian bolehnya melakukan penetapan harga ketika terjadi distorsi pasar untuk melindungi hak masyarakat. Ini yang disampaikan tadi, sama ya. Jadi bolehnya pemerintah mengintervensi harga ketika harga tidak lagi sehat. Seperti di Jordan. Saya waktu ke Jordan, saya nanya ke tour guide-nya. Kata dia, semua harga komoditas di Jordan itu bisa naik, Ustadz. Kecuali satu.
Gandum katanya. Gandum itu diatur pemerintah dari zaman 1970 sampai sekarang sama harganya. Karena dia adalah komoditas primer dan dibutuhkan masyarakat. Dan banyak masyarakat yang belum naik tingkat ekonominya 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, masih sama sampai sekarang. Maka untuk mengakomodir mereka, maka harga makanan pokok distabilkan sejak awal. Itu diantara salah satu kebijakan pemerintah. Nah, maka bolehnya pemerintah intervensi harga pada saat dibutuhkan untuk kemaslahatan masyarakat. Boleh jadi dengan kebijakan subsidi pemerintah. Sehingga harga-harga cabai misalkan udah nggak normal karena impor atau produksinya rendah di dalam negeri, sehingga mengakibatkan pemerintah mengharuskan untuk mensubsidi beberapa komoditas-komoditas primer yang digunakan oleh masyarakat. Makanya biasanya dalam pemerintahan selalu ada inspeksi dadakan ke pasar untuk mengecek harga ya di masyarakat seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah larangan bai'un najash. Bai'un najash. Bai'un najash itu meng-create fake demand. Creating fake demand. Menciptakan permintaan palsu. Maksudnya dia mengkesankan seolah-olah produknya laku, padahal tidak. Dia mengkesankan seolah-olah produknya dilihat oleh orang banyak, diminati oleh orang banyak, padahal tidak. Contoh bai'un najash adalah memberikan testimoni sendiri kepada produknya sendiri dengan akun lain. Dia buat akun second account, third account, fourth account, fifth account, dibuat, terus kasih testimoni di ad story. Atau yang kedua, dia suruh orang, bayar orang untuk rate Google review. Taruh Google review, tolong bintang 5 semua ya. Pakai akun Google NT. Terus kasih testimoni bagus. Atau dia order sendiri, ngasih ulasan sendiri, supaya rating tokonya naik. Ini kalau di segi online. Kemudian juga beli followers, beli subscribers, beli likes, beli komen. Nah, itu termasuk ke dalam bai'un najash. Atau model bisnis yang juga ada, sengaja dia setiap hari itu di jam-jam peak hour, dia suruh orang-orang teman-temannya untuk kumpul di depan kedainya supaya kesana seperti ngantri panjang. Maka ini termasuk ke dalam hal yang dilarang karena dia bai'un najash. Najash itu mengkesankan laku padahal tidak. Sebagaimana kata Nabi SAW juga, al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kadabisi thawbai zur. Orang yang menggunakan pakaian padahal dia enggak punya, maka dia seperti memakai dua pakaian kedustaan. Kenapa? Karena sejatinya sebelum dia mendustai orang lain, mendustai dirinya sendiri. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sejatinya dia menipu dirinya mereka sendiri. Maka ini termasuk karakter orang munafik. Tidak boleh kita dalam berbisnis demikian. Jujur saja, honest review. Karena kalau kita jujur, customer pun akan datang. Allah yang akan datangkan juga. Ya, makanya kebertahanan sebuah brand itu dilihat dari kejujuran dia dalam mempertahankan brandnya, bukan terlihat dari banyak gimmick. Serius, Rasulullah SAW mempertahankan personal branding beliau selama berapa lama? 40 tahun. Untuk bisa mendapatkan branding Al-Amin. Kenapa beliau bisa bertahan 40 tahun? Karena beliau jujur. Jujur dengan kejujurannya. Karena ada orang jujur tapi pura-pura jujur. Tapi beliau jujur dengan kejujurannya. Akhirnya orang ketika melihat, ini orang tulus, berlaku jujur. Dan saya dapati
Beberapa brand yang boleh jadi sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun bertahan sampai sekarang. Konsistensinya dalam kejujuran dan pemberian hak-hak pihak-pihak yang menjadi mitranya, customernya, itu yang akan mempertahankan. Karena satu momen pada satu saat akan Allah tampakkan asli dan hakikatnya. Makanya banyak sekali contoh minuman, bukan minuman ya. Anda tahu susu kental manis? Saya tidak nyebut merek. Itu tidak ada susunya. Dan sejak dulu udah nggak ada. Bukan tiba-tiba nggak ada. Itu hanya perisa susu yang bukan susu. Dan baru diubah menjadi kental manis saja dalam beberapa tahun terakhir. Bayangkan. Saya kebayang dulu saya yang lebih kasihan. Saya kira itu susu. Tiap hari dikasih susu sama orang tua sebelum berangkat sekolah, ternyata isinya gula semua. Bayangkan. Itu kan tidak jujuran brand. Akhirnya penjualan dia turun drastis. Turun drastis. Dan tidak lagi dianggap sebagai brand yang amanah. Maka semua di antara kita yang jujur akan bertahan lama atas izin Allah. Yang membohongi publik tidak akan bertahan lama atas izin Allah. Makanya kaidah yang disampaikan dari Imam Malik adalah segala sesuatu yang ikhlas akan tersisa. Adapun segala sesuatu yang tidak ikhlas akan fana. Maka lillahi yabqa wa ma kana li ghairihi yafna. Next. Kemudian yang berikutnya adalah bolehnya perubahan akad yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ini juga diantara turunan dari darar yuzal. Darar yuzal. Sebagai contoh seperti kontraktor. Orang-orang yang berprofesi sebagai kontraktor, developer, mereka itu nggak boleh asal ubah harga. Begitu pula dalam bidang jasa travel, nggak boleh ubah harga gara-gara kenaikan harga yang dia beli dari tiket pesawat dan dia beli dari booking hotel. Nggak boleh asal berubah harga. Perubahan harga itu diharamkan karena akad bisnis itu harganya harus tetap, harus fix. Kalau berubah maka jadi gharar. Maka saya mengkritisi sekali travel-travel yang ada klausul di posternya harga suatu waktu dapat berubah tergantung kebijakan dari maskapai penerbangan, hotel dan kurs yang berlaku. Ini gharar. Demi Allah ini gharar. Nggak boleh ada perubahan harga. Ini kan karena ketidaksiapan travel menanggung kerugian. Resiko. Padahal akad travel kepada jamaah, akadnya apa? Jual beli jasa. Kalau dibayar segitu, ada pun kenaikan harga, ya Anda yang menanggungnya, bukan urusan jamaah. Jamaah tahunya jamaah itu belinya ke Anda gitu. Kecuali Anda perwakilan dari jamaah. Yang mana jamaah nitip uang ke Anda untuk tolong belikan. Nah, itu baru namanya akad wakalah. Kalau akad wakalah berarti harus transparansi. Berapa yang dibeli, berapa yang didapat. Ngasih tahu dan ngasih tahu fix fee-nya berapa. Tapi kan rata-rata kita akad sama travel adalah akad jual beli lepas. Jual beli lepas kan? Kita jual beli lepas, bukan mewakilkan. Buktinya kita nggak ditahu laporan keuangan dia. Kalau kita tahu laporan keuangannya, kita tahu berapa harga belinya, harga jualnya, berapa dia dapat fee, baru itu namanya wakalah. Tapi kalau bukan berarti akadnya jual beli lepas. Dan akad jual beli lepas tidak boleh berubah harga. Apalagi kalau sudah payment itu sudah ada akad berarti. Bayangkan Anda sudah bayar sekian tiba-tiba berubah harganya. Siapa yang tidak jengkel dengan hal demikian? Maka ini penting.
Akad jasa apapun, Anda bergerak di bidang WO, Anda bergerak di bidang IO, Anda bergerak di bidang jasa konstruksi, nggak bisa asal berubah-berubah harga. Nah, makanya pilih akad yang memang sesuai dengan jenis bisnis kita. Kalau memang kita tahu bahwa ini harganya tadzabzub itu fluktuatif. Sejak awal sudah kita patok harga tertinggi supaya orang take it or leave it. Mau ambil, nggak mau ya udah, gitu. Sehingga pada saat terjadi perubahan risiko, margin yang berubah, maka margin of error kita sudah kita tentukan. Range-nya sekitar 30% misalkan. Ya sudah kita patok harga segitu. Ini lebih baik daripada ngasih harga murah tapi berubah-ubah. Saya tanyakan naluri hati kita. Lebih baik kita dapat harga berubah tapi lebih baik kita dapat harga murah tapi harganya berubah-berubah, atau harga mahal sekalian tapi fix. Mahal sekalian tapi fix. Karena kita sebagai customer nggak suka diubah-ubah harganya, karena boleh jadi kita nggak punya uang pada saat itu. Kalau harga mahal kita tahu budget kita seperti apa. Ini penting sekali karena ini bukan hanya tentang etika, tapi juga tentang akad bisnis syar'i. Maka siapapun yang mau bergerak di bidang jasa, ingat kita punya Allah yang melihat dan menilai setiap transaksi yang kita kerjakan. Nah, tetapi kalau mau diubah akad harus atas keriduan kedua belah pihak. Contoh misalkan, kontraktornya ternyata dapat harga materialnya mahal-mahal, naik lambung tinggi. Entah karena memang supply produk di lokal ini begitu sedikit dan pasokan rantai impornya begitu rendah sehingga akhirnya harga barang materialnya naik dan dia nggak punya stok yang banyak, maka disampaikan baik-baik kepada customernya, Bu, Pak, ini saya dapati ternyata budget RAB yang telah kita susun secara aktual jauh meleset karena kita tidak dapati ini di lapangan. Bagaimana kalau kita restructure akad ulang? Gimana kira-kira tak kebijakan? Oh, saya nggak mau, saya maunya harga fix. Ya udah, mau gimana lagi? Berarti kita harus nanggung kerugian. Ini resiko yang harus dipahami dan dipelajari. Karena makanya itulah mengapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala melarang yang nggak belajar fikih muamalah untuk masuk pasar, untuk berjualan, untuk buka toko oranye, toko hijau, karena rentan dengan kezaliman. Orang yang nggak paham fikih muamalah akan menzalimi orang banyak. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, siapa yang tidak belajar fikih muamalah sebelum dia terjun ke dalam bisnisnya, akal riba sya'a am aba. Dia akan makan riba baik dia sadar maupun nggak sadar, baik dia secara sukarela maupun menolaknya. Maksudnya riba itu dalam kata lain adalah suatu hal yang haram. Makanya sudah pasti kita pelajari fikih muamalah dengan begitu detailnya. Karena keterbatasan waktu dan ilmu kami dan sudah 11.10. Afwan Ustadz, jam 11.10 kita masuk pertanyaan. Maka silakan yang mau bertanya. Pakai kertas boleh? Langsung boleh kalau ada mikrofon. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap tuh, di sini dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Ustadz, terkait dengan jasa tadi Ustadz, kita menyewakan rumah gitu, itu kan sistemnya booking Ustadz. Booking, jadi apakah kita boleh terima pembayaran duluan? Apakah kita harus kembalikan jika dianya itu membatalkan gitu Ustadz? Sementara kalau dia sudah booking, kita kan nggak terima dengan bookingan yang lain gitu Ustadz. Jadi kalau yang selama ini kita nggak berani gitu Ustadz,
terima pembayaran, bookingan, kemudian kalau dia batalkan ya terpaksa kita kembalikan. Tapi dengan konsekuensi kita nggak terima bookingan yang lain gitu Ustaz. Nah, mungkin itu hukumnya seperti apa Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akad sewa menyewa properti, sewa menyewa alat transportasi, sewa menyewa gadget dan apapun itu terkait dengan jual beli manfaat atau jual beli jasa. Dan jual beli jasa termasuk jual beli lepas. Artinya kalau dia nggak menggunakan ya hangus. Sama seperti kita beli tiket pesawat. Kalau kita nggak gunakan tiket pesawat itu untuk kita naiki, ya sudah hangus. Itu bukan bertentangan dengan prinsip syariat, itu kebolehan dalam prinsip syariat. Jadi kalau antum mengembalikan uang itu kebaikan. Itu kebaikan antum. Artinya antum tidak wajib mengembalikan uang saat dia tidak jadi menggunakan. Karena ketika dia berakad dengan kita, itu telah terjadi perpindahan hak manfaat. Karena ketika kita berbicara tentang properti, hotel, homestay, apartemen atau villa, kita bicara tentang dua jenis kepunyaan hak di sana. Yang pertama, tatkala orang punya properti, dia itu punya hak kepemilikan, hakul ain. Yang kedua adalah hakul manfaat. Hak manfaat terhadap aset tersebut. Atau hakul milkiyah dan hakul manfaat. Hak kepemilikan dan hak manfaat. Pada saat kita menyewakan kepada orang, maka kita sedang menjual hak manfaat kita kepada orang. Sehingga meskipun itu aset milik kita, kalau telah disewakan kepada orang, nggak ada hak kita untuk menempati tempat kita pada durasi waktu tertentu. Contoh, saya punya rumah, saya mau sewakan kepada Anda setahun. Anda sudah bayar ke saya 50 juta per tahun misalkan. Apakah saya boleh tiba-tiba tidur di rumah Anda? Tidur di rumah saya tersebut yang telah saya sewakan? Nggak boleh. Kenapa? Karena manfaat yang saya miliki dari rumah tersebut selama setahun telah saya pindahkan kepada Anda karena Anda telah membayar 50 juta kepada saya. Ini harus dipahami. Nah, pada saat dia sudah memiliki hak manfaat itu dan ternyata tidak dia gunakan, maka tidak ada kewajiban kita untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan. Tidak ada kewajiban. Berbeda cerita dengan tadi kan kalau konteksnya mungkin belum bayar, blue booking, ya kan, baru booking. Booking itu termasuk DP. DP termasuk harga dan harga dari DP itu termasuk diperbolehkan dalam jual beli yang kita sudah punya barangnya. Jadi kalau kita jual barang, orang belum bayar full payment, dia bayar DP dulu. Maka kalau dia nggak jadi beli, nah KDP-nya angus. Dan ini memang fikih muamalah yang diperbolehkan. DP dalam istilah fikih muamalah namanya urbun, pakai ain, urbun. Dan itu diperbolehkan menurut mazhab Hambali. Dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang beliau melakukan hal demikian dalam transaksinya. Artinya kalau dia memang bayar DP itu dan dia nggak gunakan, maka DP-nya hangus. Kenapa kok boleh kita mengambil DP, Ustaz? Karena kita punya kehilangan opportunity cost. Tadi, ketidakmampuan kita untuk menyewakan ke pihak lain itu juga adalah cost. Gara-gara dia booking, kita jadi nggak bisa nyewain ke pihak lain. Boleh jadi pihak lain nawarnya lebih tinggi, ya gak? Tapi gara-gara dia booking jadi nggak bisa. Nah, karena kita nggak bisa menyewakan pihak lain dan kalau dia tiba-tiba membatalkan, maka kita berhak mendapatkan kompensasi dari DP yang hangus. Paham sini? Nah, itu dalam fikih muamalah diperbolehkan. Tapi kalau antum mengembalikan uang itu, maka itu kebaikan antum. Itu kebaikan. Semoga Allah balas dengan pahala. Oh iya, yang sini. Ada lagi?
gini Ustadz, kalau misalnya setelah dia batalkan, berarti kan kita kan sudah menjual hak penggunaan kita Ustadz. Kemudian dalam masa itu ada yang masuk, apakah boleh kita sewakan sekali lagi? Nggak boleh, nggak boleh. Kita harus minta izin kepada dia, karena itu hak dia. Oh iya. Itu jadi hak dia. Siap Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikum. Yang depan. Bismillah. Ustadz tadi menyebutkan kapitalis itu merendahkan harga serendah-rendahnya supaya yang lain saingannya kolab atau goyang. Itu dilarang Ustadz. Bagaimana kalau misalnya kita selaku penjual meninggikan harga setinggi-tingginya Ustadz? Apa boleh? Atau kalau memang tidak boleh, adakah batasannya? Setinggi mana Ustadz? Barakallahu fiik. Inilah yang dinamakan dengan kartel. Kartel. Konsep di dunia pesawat terbang sekarang. Anda dulu kalau lihat, saya ingat banget Jakarta, saya dulu bolak-balik Jakarta Palangkaraya, itu bisa dapat 400.000, 500.000. Sekarang 1,5, 1,7, 2 juta. Makanya tidak sedikit orang kita lebih sering liburan ke Malaysia dan Singapura daripada ke dalam kota. Karena mereka, perusahaan-perusahaan penerbangan telah bersepakat untuk meninggikan harga sehingga tidak ada terjadi persaingan. Ini namanya kartel. Dan secara hukum ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini bukan persaingan yang sehat, bukan persaingan yang sempurna tadi. Ciri dari pasar yang sempurna itu adalah tidak ada intervensi harga. Kecuali ada kemaslahatan bagi masyarakat, itu pun dari pemerintah. Kalau mereka bersepakat untuk menaikkan harga, yang dirugikan selalu adalah customer ketika tidak memiliki substitusi. Makanya kenapa saya pribadi senang ketika, bukan saya pribadi ya, sebenarnya secara hukum ekonomi, sesuatu ketika memiliki kompetitor, maka substitusinya lebih banyak dan persaingannya menjadi sehat. Tapi kalau tunggal satu-satunya, ya udah dia menaikin harga, menurunkan harga, ya suka dia. Ini yang jadi masalah. Dan secara fikih tidak diperbolehkan hal demikian karena merugikan masyarakat dan banyak orang, kecuali memang itu memang perusahaan satu-satunya yang ada saja. Dia bukan gara-gara bersepakat, oke kita naikkan harga setinggi-tingginya. Enggak. Apalagi untuk tujuan kapitalisme ya. Artinya tujuan untuk mengkayakan pihak tertentu tanpa ada kemaslahatan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya. Itulah makanya saya masih ingat sekali nasihat Setarwandi hafizallahu taala, beliau mengatakan bagi para owner bisnis yang model bisnisnya adalah mitra kepada distributor, maka antum jangan masuk lagi ke customer. Paham maksudnya? Jadi kalau ada orang dia punya bisnis kemitraan, dia hanya jual ke distributor, nggak usah masuk lagi ke customer, ke pasar B2C, jangan. Kalau udah antum B2B ya udah B2B aja. Kenapa? Karena masuknya antum ke B2C, antum mematikan bisnis mitra antum. Dan seperti sudah nolong dijorokin. Sama. Akan ini salah satu etika bisnis. Ya hukumnya boleh-boleh saja masuk, tapi seperti tidak berguna bisnis kemitraannya. Mitra itu kan dapat dari selisih margin kita kepada customer. Lalu kalau kita potong juga jalurnya sehingga nggak perlu ada distributor, ya untuk apa ada distributor? Sekalian aja dari awal B2C, gitu. Business to customer, bukan business to business. Sehingga etika juga diperlukan. Setelah kita belajar fikih muamalah, kita perlu belajar etika muamalah yang selaras dengan nilai-nilai
Islam. Wallahu a'lam. Iya, silakan. Pakai mikrofon aja bisa biar kedengaran semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 2 pertanyaan Ustaz. Pertama tentang tabungan haji, gimana hukumnya Ustaz? Yang hukumnya muawarah ya, Ustaz. Yang kedua ini contoh kasus Ustaz. Ada seorang meminjam, pertama mungkin karena tidak ada uang cash, beliau ini punya emas. Akhirnya kan emas ini dijadikan duit dulu, perjanjian. Akhirnya untuk pembayaran nantinya minta emas murni gitu. Untuk pembayaran nanti cicilannya. Di perjalanan awal yang pertamanya mereka ini mengasihnya bukan emas murni, ditawarin duit dulu dengan seharga emas murni. Terus di cicilan kedua, karena nggak mau lagi dengan uang cash, orang ini mintanya emas murni. Sedangkan yang penerima peminjam ini merasa tidak senang saat kenapa harus emas murni, padahal awalnya mungkin dianggap orang yang pemilik yang meminjam ini dia punyanya emas. Sampai akhirnya untuk cicilan itu mungkin ada ketidaksenang lah bagi orang yang dipinjam ini, kedongkolan atau mungkin ketidaksenangan. Ya sampai akhirnya akhirnya tetap juga sampai pelunasan akhirnya dibayar dengan uang emas murni. Kasus seperti ini gimana Ustaz? Apakah terjadi ketidakridoan antara si peminjam dan meminjam ini, hukumnya gimana Ustaz? Mungkin itu. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tabungan haji, beda ya tabungan haji dengan dana talangan haji. Tabungan haji sekedar kita memporsikan, boleh jadi memporsikan, kemudian kita mencicil pembayarannya atau ada pelunasan nanti di akhir, maka ini tidak masalah karena gharornya ringan. Kalau sekedar kita daftar haji reguler, benar setiap dari haji itu ada unsur gharor melalui pembayaran sekarang ya. Karena kita punya badan pengelolaan dana haji atau BPKH yang memang mengelola dana haji, diinvestasikan ke beberapa instrumen-instrumen negara dan juga infrastruktur negara. Nah ini yang menyebabkan antrian. Tetapi bila sekedar kita mendaftarkan karena itu adalah satu-satunya pilihan yang kita punya, tentu ada pilihan lain, yaitu apa? Anda berumroh di bulan Ramadan, karena umroh di bulan Ramadan setara dengan pahala haji bersama Rasulullah SAW. Al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i, begitu kata Nabi SAW. Adapun dana talangan, nah ini yang tidak boleh. Dana talangan, pelunasannya melalui perbankan, nanti kita cicil kepada perbankan, alias haji ngutang. Kenapa tidak boleh? Karena ada multi akad di sana atau dualisme akad dari perbankan kepada kita dan perbankan kepada pengelola dana haji atau operator daripada haji, yaitu pemerintah ataupun travel. Pada saat kita meminta untuk ditalangi, akadnya apa itu? Hutang piutang. Tetapi ada biaya administrasi yang kita perlu bayarkan kepada pihak penalang. Biaya administrasi itu termasuk ke dalam jual beli karena dia akad jasa. Penggabungan akad hutang piutang dengan jasa yang mana base-nya adalah akad hutang piutang dan akad jual beli menjadi akad di atasnya, itu termasuk hal yang dilarang oleh Nabi SAW.
Ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, la yahillu salafun wa bai'un. Tidak boleh ada penggabungan jual beli dengan akad utang piutang. Seperti apa contohnya? Seperti saya akan pinjamkan uang ini ke kamu, tapi dengan syarat kamu jual motor kamu ke saya. Nah, akad dasarnya apa? Pinjam, minjam. Persyaratan tambahannya adalah jual beli. Ini tidak boleh. Nah, ini akad yang sama yang digunakan oleh orang ketika minjam uang di Pegadaian. Minjam uang di Pegadaian itu, minjemnya 2 juta, dibayar 2 juta. Sama. Tetapi kita harus pakai kolateral atau barang jaminan. Emas yang mana kita perlu membayar jasa penitipan emas di safe deposit box. Jasa penitipan emas itu butuh biaya. Dan biaya sewa itu termasuk akad apa? Jual beli. Sedangkan akad bisnya adalah pinjam minjam. Jadi meskipun pinjam minjamnya nggak ada bunganya, tetapi ingat ada akad tambahan berupa jual beli. Sehingga si peminjam mendapatkan si pemberi pinjaman mendapatkan manfaat dari transaksi jual beli yang bermargin. Dan sehingga masuk ke kaidah yang pertama tadi, setiap manfaat yang ditimbulkan dari akad utang piutang dan manfaat itu diberikan kepada pemberi pinjaman atau muqtarid, maka termasuk ke dalam riba. Nah, sehingga dalam dana talangan haji ada ribanya. Adapun yang kedua, ini masalah. Kenapa masalah? Karena qard atau hutang piutang itu kalau hutangnya rupiah dibayar rupiah, hutangnya dolar wajib dibayar dolar, hutangnya emas wajib dibayar emas. Nggak boleh ada tiba-tiba ganti. Saya utangnya emas, nanti saya bayar rupiah ya. Nggak bisa. Itu namanya riba nasi'ah. Karena komoditas daripada hutang piutang dia perlu dijaga nilainya. Kalau hutangnya emas ya emas, kalau hutangnya perak ya perak. Kalau hutangnya air ya dibayar air gitu. Karena benda-benda tadi itu adalah umumnya benda-benda yang termasuk komoditas ribawi. Sebagaimana hadis Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit dari hadis riwayat Abu Daud dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wasyairu bil-syairi wal-burru bil-burri wal-milhu bil-milhi mithlan bimithlin sawa'an bisawa'in fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnafu fabi'u kayfa syi'tum idza kanat yadan biyadin. Emas harus tukar dengan emas, perak harus tukar dengan perak, garam harus tukar dengan garam, gandum dengan tukar gandum, gandum jenis bagus ditukar dengan gandum jenis bagus. Kalau beda komoditasnya karena beda ilat, maka boleh ditukar selama sama-sama tunai. Nah, dari hadis ini turunlah hukum-hukum. Kalau tukar menukar dolar ke real harus sama-sama tunai. Jual beli emas harus on the spot dan sama-sama tunai. Nggak boleh jual beli emas cicil, nggak boleh nyicil emas, nggak boleh kredit emas. Karena jual beli emas harus cash dan tunai serta kontan. Kenapa emas tidak boleh dicicil? Karena emas memiliki sisi komoditas ribawi yang harus dijaga nilainya. Ketika sesuatu itu tidak jual beli secara kontan, ada penundaan menyebabkan harganya bisa melambung tinggi. Kan kita tahu semua komoditas kalau kredit umumnya lebih mahal apa lebih murah dibanding cash? Lebih mahal. Nah, emas ini harus dijaga nilainya karena dia adalah cerminan dari mata uang. Itu para ulama mengatakan kenapa Rasulullah SAW mengharamkan jual beli komoditas ribawi secara tertunda, karena beberapa komoditas itu adalah menjadi cerminan dari mata uang, dan mata uang dalam Islam harus stabil. Islam against kepada inflasi.
Subhanallah. Anda kalau belajar ekonomi dan dikaitkan dengan fikih muamalah akan terkejut betapa indahnya syariat Islam dalam mengatur ini semua. Nah, kecuali pada saat pinjamnya emas, ternyata pada saat mau bayar emas lagi stok emasnya nggak ada, habis. Susah mau beli, diantam ngantrinya sepekan. Misalkan. Nah, nanya, berkenan atau tidak saya bayar pakai mata uang? Oh, saya berkenan. Ya udah silahkan. Itu baru boleh ditanyakan saat mau bayar. Bukan sejak awal penentuan akad. Jadi nggak boleh. Saya pinjam emas ya, nanti saya bayar rupiah ya, nggak boleh. Hanya boleh nanti pada saat pembayaran, dan itu pun ditanya atas keriduan kedua belah pihak. Makanya mengapa saran saya kalau Anda mau menolong tapi nggak mau kena inflasi. Karena kalau kita pinjemin uang ke orang 5 juta rupiah tahun 2025, 5 juta rupiah masih bisa dapat HP Android 2. Tapi di tahun 2030 dapatnya Asia Hidayah misalkan. Udah nggak dapat lagi tuh Android 2. Nah, karena inflasi. Bakso masih dapat 20.000. 2030 20.000 dapat 1 tusuk doang. Misalkan kayak gitu. Ya sudah, utanginya pakai apa? Emas. Nanti dia bayar pakai emas juga. Karena harga emas cenderung stabil. Karena emas itu sebenarnya bukan alat investasi. Dia adalah alat pelindung nilai. Pelindung nilai. Karena dia supply dan demand-nya dijaga oleh Allah langsung. Kenapa sih bisa bilang begitu? Karena bisa saja hari ini Allah tampakkan gunung-gunung emas, tiba-tiba nampak semua, nampak. Semua orang bisa nambang. Saya tanya, harga emas naik apa anjlok? Anjlok. Tapi Allah benar-benar berikan kemudahan bagi manusia untuk menemukan emas itu bertahap. Sehingga ditemukannya emas selaras dengan kebutuhan manusia terhadap emas. Makanya harga 1 dinar di zaman Nabi sama seperti harga beli 1 dinar di zaman sekarang. Karena telah dijaga bahkan ribuan tahun yang lalu. Karena dia mata uang, memang yang perlu mengatakan dialah mata uangnya Nabi Adam. Mata uangnya Nabi Adam, emas dan perak. Adapun dinar dan dirham itu adalah penamaan dari kumpulan emas yang digabung dan kumpulan perak yang digabung. Kalau dinar itu emas, kalau dirham itu perak. Dinar dari Romawi, dirham dari Persia. Jadi Islam mengadopsi mata uang itu ke dalam mata uang digunakan oleh Nabi SAW. Dan di zaman Umar bin Khattab barulah mulai logo atau lambangnya diubah dengan beberapa simbol-simbol keislaman. Ya. Jadi Nabi SAW juga mengadopsi teknologi dari luar selama tidak bertentangan dengan syariat. Sebagaimana beliau ketika perang Khandaq, teknologi mana yang dipakai untuk perang? Teknologi Persia dari seorang teknokrat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu taala. Saya sampai jam berapa nih? Allahu a'lam. Saya jawab dari Ummahat dulu ya. Bismillah, tes. Baru pengen baca. Lanjut, silakan. Ya, afwan Ustaz, ada beberapa ummahat yang mau bertanya. Kita pilih dari yang pertama terlebih dahulu. Silakan. Bismillah. Ustadz, tadi disinggung sedikit terkait can you all eat. Bolehkah tolong dijelaskan lebih rinci terkait hukum can you all eat? Karena di zaman sekarang ini banyak sekali kafe-kafe yang menjajakan penjualan dengan gaya seperti itu. Cukup membayar 50.000 misalnya, bisa makan sepuasnya. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait Google review. Misal kita kecewa dengan apa? Misal kita
Ya, putus suaranya. Tes. Misal kita belanja di sebuah tempat, kemudian kita kecewa dengan toko tersebut, lalu kita review dengan review dengan 1 bintang. Lantas pihak toko meminta maaf atas kelalaian mereka dan memberi kita berbagai hadiah. Untuk kasus seperti ini, apakah ini terkait suap atau bagaimana Ustadz? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Pertama, mungkin maksudnya adalah all you can eat ya, bukan can you all eat. Kalau can you all eat, itu nanya ke saya, I can. All you can eat itu khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan itu gharar, diharamkan, sebagaimana fatwa Syekh Saleh Fauzan. Ada yang mengatakan boleh karena gorornya ringan, seperti Syekh Saleh Utsaimin. Tetapi pendapat Syekh Saleh Utsaimin, beliau bilang boleh pun, kata beliau ada ketentuan khusus bagi orang yang makannya tidak normal. Dalam 1 jam dia bisa makan 15 porsi misalkan. Maka orang ini nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Tetapi kalaupun diperbolehkan, misalkan diperbolehkan, saya tidak menyarankan karena umumnya orang itu lapar mata. Dan dia akan ada sisi tamak ketika makan. Semua ingin dilahap, akhirnya kalut. Makanya saya pribadi berusaha menghindari transaksi ini dan saya lebih condong kepada pendapat yang pertama. Kecuali kalau all you can eat-nya itu ngikut kepada akad yang lain. Dia menjadi pengikut, menjadi tabi'. Contoh, Anda menginap di hotel. Hotel itu umumnya makannya buffet atau à la carte. Buffet kan? Buffet itu artinya ngambil sendiri, bebas. Kalau à la carte itu by order. Itu buffet umumnya. Kalau breakfast kita nginep di hotel udah plus breakfast. Meskipun ada pilihan untuk tidak plus breakfast. Tapi setiap hotel umumnya kalau kita cek di OTA itu sudah ada include breakfastnya biasanya. Nah, karena breakfastnya ini all you can eat dan kita niat pesan hotel itu bukan pengen all you can eat-nya, tapi kita pengen nginepnya. Maka gharar yang ada di sini tidak dianggap karena dia adalah gharar pengikut. Dan gharar pengikut diperbolehkan selama bukan kita niatkan sebagai asas akad pertama. Sama seperti ketika setiap kali kita membeli tiket penerbangan pesawat, itu sudah include dengan travel insurance. Asuransi penerbangan. Yang kita kalau di pesawat kenapa-napa, maka diasuransikan oleh pesawat ini ke pihak asuransi. Tapi saya tanya, kita naik pesawat nyari asuransinya atau nyari berangkat dengan pesawatnya? Nyari berangkat dengan pesawatnya kan? Maka adanya asuransi yang hukumnya gharar tidak dianggap pada saat kita tidak mencari itu di awal. Nah itu perbedaannya demikian. Karena dia tabi' dalam sebuah kaidah yughtafaru fit tabi' ma la yughtafaru fil usul. Diampuni apa-apa yang ada pada pengikut, tapi tidak diampuni apa-apa yang ada pada pokoknya. Nah, sehingga boleh saja kalau nginep di hotel yang ada demikian. Tapi Allah alam ini khilaf yang mu'tabar, khilaf yang kuat. Syekh Shalih Utsaimin menganggap bahwa all you can eat itu termasuk gharar yang ringan. Gharar yang ringan beliau berpendapat karena orang ketika mempraktikkan model bisnis yang all you can eat itu sudah memperkirakan
berapa porsi daya tampung manusia dalam beberapa menit yang dikasih waktu. Kata beliau demikian. Sehingga ghararnya ringan. Tapi tetap ada pengecualian tadi ya. Orang-orang yang makan yang nggak normal nggak boleh makan all you can eat. Atau orang-orang yang sengaja 2 hari nggak makan, hari ketiga all you can eat, misalkan. Ya sudah, itu juga nggak boleh. Karena dia makannya pasti nggak akan normal. Tapi sebaiknya ditinggalkan karena al-khuruju minal khilaf mustahab. Sesuatu yang ditinggalkan karena ada khilaf di sana lebih baik daripada kita kerjakan. Adapun yang kedua tadi, ada customer ia review jelek di Google Review karena mungkin pelayanannya buruk dan ternyata sama pihak tokonya dikasih kompensasi. Apakah termasuk sogok? Jawabannya bukan. Kenapa bukan? Karena sogok itu ada kaitannya dengan penyalahgunaan amanah dari atasan kepada bawahan. Itu sogok. Atau rishwah. Bila dikatakan bahasa Indonesianya rishwah, maka sogok. Sebagai contoh, kita adalah pihak HR, HRD, yang bertugas untuk menseleksi dan melakukan fit and proper test bagi setiap rekrutmen yang masuk. Ternyata ada salah satu peserta yang bawa hadiah. Pak, ini termasuk sogok. Pahamlah Pak, sogok. Karena kenapa? Karena ketika dia nerima dan dia pilih orang yang ngasih hadiah, berarti dia menyalahgunakan SOP dalam hal penerimaan karyawan. Yang dipilih karyawannya adalah yang nilainya A, attitude-nya A, kinerjanya A, dan seterusnya. Ternyata gara-gara disogok dia milih yang ngasih hadiah. Ini kan penyalahgunaan amanah. Tapi kalau dia sendiri yang punya perusahaannya, contoh saya yang punya perusahaan saya yang berhak menentukan siapapun boleh menjadi karyawan saya asal saya suka. Orang-orang ngasih hadiah ke saya pilih yang hadiahnya paling banyak. Boleh gak bagi saya untuk milih dia gara-gara dia ngasih hadiah paling banyak? Boleh aja, karena itu perusahaan milik saya sendiri gitu. Tapi kalau dia adalah pihak yang diamanahkan, dia karyawan juga, maka dia nggak boleh menerima rishwah. Paham di sini? Jadi kalau Anda bukan pihak yang diamanahkan oleh pihak lain, maka bukan termasuk rishwah. Wallahu a'lam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana izin menanyakan seputar investasi. Seorang teman menawarkan investasi dalam bentuk pembangunan rumah. Kemudian dia kekurangan dana, dia meminta bantuan dana, saya contohkan semisal 20 juta, dia akan mengembalikan kepada kita dalam jangka 15 sampai 20 hari sebesar 25 juta. Berarti di sini ada kelebihan dana 5 juta yang dia kembalikan dari yang dia pinjam. Dalam pengembalian dana yang 5 juta ini apakah termasuk riba? Apakah investasi yang seperti ini diperbolehkan, Ustadz? Terima kasih. Ya, barakallahu fikum. Ini termasuk riba. Kenapa termasuk riba? Karena ada kesepakatan dikembalikan lebih. Yang namanya investasi halal, baik dia mudharabat, musyarakah, itu adanya bagi hasil. Dan bagi hasil itu bukan pakai nominal. Gak ada bagi hasil, oke kita bisnis bareng nanti setiap bulan kamu dapat 10 juta. Gak ada. Bagi hasil yang sesuai syariat itu patokannya persentase. Berapa dari pendapatan? Memang udah ada kepastian di masa depan pendapatannya 10 juta? Belum tentu. Bisa dapat, bisa enggak. Bisa dapat lebih, bisa dapat kurang. Maka patokannya persentase. Dan ada potensi kerugian, potensi modalnya habis. Itu namanya kerja sama mudharabah atau musyarakah.
Kalau nggak ada potensi itu, artinya modalnya terjamin. Kita kasih dia 20 juta, terjamin. Dia rugi nggak rugi, dia wajib bayar 20 juta. Itu namanya utang piutang atau investasi. Utang piutang, karena modalnya terjamin. Yang namanya investasi itu modal tidak terjamin. Itulah kenapa jenis saham preferred stocks atau dalam bahasa Indonesia namanya saham istimewa. Jadi pihak, kalau dalam bahasa Arab namanya al-ashum al-mumtazah, saham yang istimewa. Orang dia punya saham, perusahaan mau rugi serugi apapun dia tetap dapat pendapatan. Ini namanya preferred stock. Itu nggak boleh dalam Islam. Karena berarti modalnya terjamin. Begitu pula penanggungan persentase kerugian yang tidak selaras dengan persentase modal yang ditanam itu juga termasuk riba. Contoh, modalnya adalah 50-50 misalkan. Ada dua pihak yang saling berserikat dalam satu bisnis. Dia ngasih 50 juta, dia ngasih 50 juta. Berarti 50% nih sahamnya masing-masing. Tapi yang satu bilang, kalau ada rugi, ani nanggung 60% aja. Gak apa-apa ente 40%. Kalau ada rugi nih. Jadi misalkan ada kerugian 100 juta, ani yang nanggung 60-nya, ente 40 aja. Ini riba. Di mana ribanya? Ada saham dari pihak yang ditawarkan tadi, pihak B misalkan. Karena 10% sahamnya berarti terjamin. Dia nggak nanggung risiko dari saham 10%-nya, paham? Karena kan saham dia 50%. 10% sahamnya ditanggung oleh mitra bisnisnya. Sehingga menjadikan dia hanya menanggung risiko berapa? 40% saja. 10% ditanggung oleh pihak lain. Maka termasuk riba. Karena ada penjaminan terhadap modal, sedangkan dia mendapatkan tambahan dari bagi hasil. Ini nggak boleh. Berarti gimana? Setiap persentase saham yang kita punya harus selaras dengan penanggungan risiko yang kita dapatkan. Adapun bagi hasil nggak harus sama dengan persentase modal. Boleh orang modalnya sama-sama 50, tapi bagi hasilnya yang satu 60, satu 40, boleh. Karena bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Adapun penanggungan kerugian harus sesuai dengan persentase modal. Ini kaidah dalam kerjasama dalam Islam. Allahu a'lam. Afwan Ustadz, satu lagi. Bismillah. Bismillah Ustadz. Ini kejadian udah lama. Saya waktu tinggal di Medan belum hijrah ke Banda Aceh. Waktu itu ada teman mau pinjam uang sama saya dengan jaminan dengan satu unit motor. Tapi dengan perjanjian setelah dilunaskan uangnya baru boleh ambil motornya. Jadi setelah saya tunggu udah berapa tahun ya, sekitar 2 tahun, belum juga diambil. Saya datangi orangnya, kayak mana nih kamu belum bayar uangnya, kami perlu uang. Dia bilang, saya belum ada uang, kalau enggak kayak mana kita jual aja motor kamu ini. Dia bilang, ya sudah berjual aja lah. Tapi saya enggak bilang berapa yang terjual nanti, sisanya kembalikan sama dia, dia pun enggak ada ngomong. Terus saya jual. Dia pinjam misalkan waktu itu 3 juta, motornya motor second gitu Ustadz. Jadi terjual waktu itu hampir 4 juta, tapi uangnya nggak saya kembalikan sisanya itu termasuk riba Ustadz. Jadi sekarang saya udah hijrah, udah tahu kayaknya saya nggak tenang gitu Ustadz. Tapi saya nggak tahu juga nanti kalau saya ke Medan lagi apa ketemu nggak orangnya ini Ustadz. Tolong penjelasannya Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Wajib dikembalikan barang kolateral yang
si peminjam hutang tidak mampu untuk membayar hutangnya, itu boleh kita jual pada saat sudah jatuh tempo. Dan ada kesepakatan bahwa barang memang bisa dijual ketika sudah jatuh tempo. Tetapi yang boleh kita ambil dari uang yang kita telah jual barangnya adalah sejumlah nominal hutang saja. Adapun kelebihan wajib dikembalikan. Baik Anda berikan informasi atau tidak. Maka kewajibannya adalah mencari orang itu sampai dapat. Kalau nggak dapat gimana Ustadz? Cari ahli warisnya. Nggak dapat juga ahli warisnya Ustadz. Ulama mengatakan sedekah atas nama orang tersebut. Sedekah. Kalau ternyata udah sedekah, ketemu. Udah sedekah 1 juta. Waduh, 1 juta lumayan nih sedekah. Apalagi ke Al-Kautsar Project misalkan. Sedekahnya. Maka tetap kita harus bayar hutang kita kepada orang ini. 1 juta tadi, kelebihan uang dia. Dan sedekah yang baru saja kita lakukan tadi, itu otomatis menjadi nama kita. Itu penjelasan Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Enggak boleh diambil lagi sedekahnya, ya. Ambil lagi lah sedekahnya. Enggak. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-'aidu fi hibatihi kalbi fi qai'. Orang yang meminta kembali hibah atau sedekah yang sudah dia berikan, kalau dia ngambil lagi, dia seperti, mohon maaf, seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya. Itu kata Nabi SAW. Sehingga makanya nggak boleh udah ngasih hadiah, balikin lagi lah. Ente nggak tahu diri, untuk dikasih hadiah masa gini. Nah itu haram hukumnya. Meminta kembali hibah yang sudah diberikan nggak boleh. Termasuk sedekah nggak boleh minta balik. Tapi kita bisa niatkan tadi sedekah yang di awal sehingga menjadi sedekah atas nama kita. Karena nanti kalau sudah kita kasih sedekah demikian untuk dirinya, maka di akhirat nanti kita tidak rugi. Karena ingat, di akhirat tidak ada currency lagi dari mata uang. Currency-nya hanya pahala atau dosa. Transferannya hanya pahala atau dosa. Nabi SAW mengatakan, "Falaysa thamma dinarun wala dirham, walakinnaha al-hasanat wa sayyi'at." Wallahu a'lam. Barangkali cukup. Satu lagi. Apa? Oh, silakan. Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Seseorang meminjam berhutang katakanlah 5 juta rupiah untuk renovasi rumahnya, dan hutang ini tidak dibayar-bayar sampai kurang lebih 25 tahun kemudian. Dan pada saat dibayar, dia membayar dengan jumlah yang dia berhutang, 5 juta rupiah, yang kalau kita hitung-hitung mungkin 25 tahun yang lalu dia bisa renovasi rumah dengan nilai uang segitu, tapi untuk saat ini mungkin hanya, ya value-nya sangat jauh berbeda. Betul. Pertanyaan saya, apakah boleh kita meminta pengembalian sesuai dengan value dari uang yang dia pinjam, katakanlah 25 tahun yang lalu? Itu pertanyaan pertama Ustaz. Yang kedua, seseorang meminjam katakanlah 5.000 US dollar, dan pada waktu yang cukup lama juga, pada saat nilai rupiah itu masih cukup kuat, dan tidak dibayar-bayarkan kurang lebih sama 25-35 tahun kemudian. Akhirnya pada saat akan dibayarkan, karena nilai rupiah sudah sangat jauh, jadi akhirnya dia meminta untuk memperkirakan harga yang di tengah-tengah. Katakanlah kalau sekarang 17.000 rupiah atau 16.000 rupiah, dia minta bagaimana kalau saya bayarkan 10.000 rupiah.
pada saat dia berutang harga dolar mungkin sekitar Rp25.000, Rp2.500. Jadi sangat jauh. Dengan pertimbangan bahwa daripada tidak dibayarkan sama sekali, jadi pengutang akhirnya menerima. Pertanyaannya, apakah boleh demikian, Ustaz? Dan kalau itu kan udah jelas ada perbedaan nilai di situ. Kalau misalnya yang menghutangkan menerimanya, apakah juga ikut berdosa? Demikian Ustaz, dua pertanyaan tersebut. Barakallahu khairan. Pertama, kita tahu bahwa hukum asal pinjam-minjam itu harus siap dengan menanggung adanya inflasi atau perubahan harga. Mengapa demikian? Karena hukum asal transaksi utang piutang dia adalah akad sosial. Akad sosial itu mengkonsekuensikan kita kehilangan sebagian dari harta dunia. Iya, kita harus paham. Dan kita berharap pahala dari Allah. Karena sedekah itu kan adalah mengeluarkan sebagian yang kita punya, berharap pahala di sisi Allah. Maka inflasi yang sebenarnya terjadi itu juga adalah bagian daripada sedekah yang menjadi konsekuensi kita menanggung kerugian itu, kerugian secara materi tapi pahala di sisi Allah. Yang pertama. Tetapi para ulama menyatakan khusus nilai mata uang yang telah mengalami hyperinflation. Jadi ada inflasi normal, ada medium, ada hyper. Inflasi normal itu sekitar 5-10%. Ini yang rendah. Kalau yang sudah hyper itu 30-60%. Itu sudah hyper. 10-20 termasuk normal dalam jangka waktu tertentu. Maka kalau sudah sampai tahap hyperinflation, para ulama mengatakan kerugian yang terjadi dari selisih harga. Contoh, harga dolar ketika itu 5.000 misalkan, 1 dolarnya 5.000 rupiah. Ketika terjadi hyperinflation, naik 50%, berarti jadi berapa? 7.500, ya kan? Karena setengahnya kan. Tapi kalau apalagi ketika 98 itu bukan hyperinflation lagi, itu super hyperinflation namanya. Karena dari dolar berapa harga waktu? Karena saya tahun 98 baru umur setahun, jadi saya nggak tahu berapa harganya. Berapa? Berarti bedanya tahun 97 berapa 1 dolar? 6.000 ada 6.000 gak? 7.000 naik jadi berapa waktu itu? 17.000, 18.000 atau berapa lah. Itu kan naiknya sudah hampir 100%, ya gak? 100%. Itu masuknya kategori super hyperinflation. Maka kalau yang seperti ini, dia kerugiannya ditanggung kedua belah pihak. Jadi masing-masing nanggung 50%. Si peminjam nanggung 50%, dari kenaikan itu, si penerima pinjaman menanggung 50%. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya di dalam surah Al-Baqarah. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun. Dalam hal pinjam-minjam, kalian tidak boleh menzalimi dan tidak boleh terzalimi. Nah, dari situ difahami bahwa maka kita menanggung 50% ya. Artinya ya udahlah nggak apa-apa kalau dia menaikkan 50%. Contoh berarti utangnya adalah 5 juta. Berarti kalau dia nanggung 50%, berarti dia bayar berapa? 7,5 juta. Ini khusus yang hyper dan super hyperinflation. Adapun yang normal inflasi, itu termasuk resiko dalam menghutangi dan kita berharapnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kaedahnya. Maka untuk bisa mengetahui ini inflasi jenis apa, nggak ada cara lain kecuali dengan baca berita di tahun tersebut.
tahun tersebut berapa tuh beritanya, cari itu kalau ada, tanya ChatGPT, insyaallah bisa. Allahu a'lam. Karena terbatasnya waktu dan terbatasnya ilmu saya. Ada lagi? Cukup ya, insyaallah. Kita cukupkan sampai sini. Mohon maaf yang belum terjawab pertanyaannya. Semoga Allah beri kesempatan di lain kesempatan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.